Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Di video kali ini kami akan share sebuah informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi dari pihak Kemdikbud seperti itu. Jadi di video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk 100.000 guru sekaligus menjawab dua pertanyaan dari banyak kalangan ya, bukan dari hanya kalangan guru tapi dari berbagai kalangan. Yang pertama adalah apakah benar sekitar 100.000 guru lulus passing grade ya, lulus passing grade maksudnya seleksi P3K tahap 1 itu dan akan segera diangkat jadi ASN P3K. Apakah benar? Kemudian yang kedua adalah mengapa pengumuman hasil tahap 1 ditunda? Jadi memang betul ada penundaan pengumuman hasil seleksi P3 tahap 1. Apa penyebabnya? Ini yang akan kami sampaikan berdasarkan informasi langsung dari pihak Kementerian Pendidikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami memperoleh informasi jawaban dari dua pertanyaan tadi langsung dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu ya. Langsung dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini domainnya kemdikbud.go.id, itu adalah website resmi dari Kementerian Pendidikan. Jadi perlu kami sampaikan, satu-satunya website resmi dari pemerintah termasuk dalam hal pendidikan, Kementerian Pendidikan, ketika di sini websitenya Bapak Ibu belakangnya itu .go.id. Itu adalah menandakan government atau website resmi dari pemerintah. Selain itu bukan website resmi dari pemerintah selain .go.id. Bisa jadi memang informasinya benar dari website lain, tapi informasi resmi itu dari .go.id seperti itu. Nah, kami selalu merujuk kepada website resmi untuk menyampaikan informasi agar valid. Nah, dalam berita yang dimuat di website Kemdikbud ini, judulnya hampir 100.000 guru honorer akan diangkat jadi ASN P3K, pengangkatan lebih banyak akan menyusul. Nah, dari judulnya ini pertanyaan pertama tadi terjawab ya Bapak Ibu, bahwasanya benar 100.000 guru, hampir 100.000 guru akan diangkat segera menjadi ASN P3K. Nah, ada beberapa intisari dari berita ini. Yang pertama adalah saat ini Bapak Ibu, pengelolaan hasil ujian seleksi pertama itu masih berlangsung seperti itu. Panitia seleksi nasional ini terdiri dari Kemenpan RB ya, kemudian BKN ya. Kemudian informasi kedua dari website ini, dari 326.476 formasi yang ada pelamarnya Bapak Ibu, itu hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi ASN P3K. Jadi ternyata formasi yang dilamar itu ada 326.476. Nah, hampir 100.000 kursi dari ASN P3K ini sudah dimiliki oleh guru-guru yang sudah lulus passing grade di tahap 1. Nah, info selanjutnya dari website ini, benar bahwasanya ada penundaan karena di sini Bapak Ibu dijelaskan Panselnas menunda pengumuman seleksi ASN P3K agar bersama-sama dapat membahas optimalisasi hasil seleksi dan pertimbangan afirmasi. Jadi ada dua alasan. Pertama, mengoptimalkan hasil seleksi dari P3K. Yang kedua adalah ada pertimbangan afirmasi Bapak Ibu. Jadi insya Allah di tahap kedua nanti akan ada surprise dari Kementerian Pendidikan terkait afirmasi lagi atau penambahan nilai. Bisa jadi dari masa kerja atau faktor afirmasi lain, itu kita belum mengetahui secara detail. Kita menunggu nanti pengumuman resmi dari Kemendikbud. Yang pasti perlu dipahami, penundaan ini salah satunya karena untuk mempertimbangkan afirmasi lagi. Kenapa kami katakan lagi? Karena memang sudah ada beberapa afirmasi yang sudah diberikan dalam seleksi P3K ini. Afirmasi sertifikat pendidik, afirmasi umur 35, disabilitas dan sebagainya. Lebih ditegaskan lagi di paragraf di sini Bapak Ibu, pada rapat kerja ini, Mendikbudristek juga mempertegas sikap kementerian, di mana Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10 DPR RI, yaitu harus memperjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok guru honorer tertentu. Dan intisari lain dari artikel ini adalah Kemendikbudristek juga ini mempertimbangkan masukan dari pakar-pakar pendidikan Bapak Ibu untuk menjaga integritas proses seleksi P3K demi meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa Indonesia. Jadi di satu sisi Pak Menteri atau Kementerian Pendidikan berpihak kepada guru-guru honorer, di sisi lain juga tentu saja harus berpihak kepada siswa-siswa kita, di mana
di mana kementerian ingin agar di seleksi P3K ini siswa-siswa kita nanti mendapatkan guru-guru yang berkualitas. Nah, itulah sehingga ada seleksi Bapak Ibu. Nah, informasi lanjut ya. Mendikbudristek menuturkan ada 3 kali seleksi dalam seleksi P3K ini ya. Ini kita pahami, seleksi pertama khusus untuk guru honorer negeri atau tenaga honorer K2. Nah, jika mereka tidak lulus di seleksi pertama, maka mereka bisa mengikuti seleksi kedua dan akan bergabung dengan 2 jenis guru honorer, yaitu guru honorer swasta dan guru honorer dan lulusan PPG. Nah, pada seleksi kedua, guru honorer K2 dan guru honorer sekolah swasta hanya dapat melamar sesuai dengan domisilinya Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipahami oleh teman-teman guru swasta dan K2. Di tahap kedua ini Bapak Ibu hanya bisa memilih sesuai dengan domisilinya. Nah, selanjutnya pada seleksi pertama dan kedua yang dinyatakan belum lulus, diperbolehkan mengikuti seleksi ketiga di mana seluruh jenis guru honorer dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Nah, di seleksi ketiga nanti akan lebih luas jangkauan saingannya karena teman-teman guru sudah bisa lintas daerah. Misalnya dari Kabupaten A memilih formasi di Kabupaten B yang masih kosong. Itu dimungkinkan di tahap 3. Tapi di tahap 2 masih dalam lingkup domisilinya masing-masing. Nah, satu tambahan menarik informasi Bapak Ibu. Di sini dijelaskan ini penjelasan dari Pak Menteri ya. Jika kita akan terus mencoba mengisi kekosongan. Jadi pada seleksi ketiga guru benar-benar bebas memilih lintas daerah. Dan setelah itu, setelah ujian ketiga kita harus melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi setelah ujian ketiga pun akan ada proses optimalisasi agar formasi kosong itu terisi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, mohon doa restu. Dari ini penyampaian dari Pak Menteri, mohon doa restu. Sekarang kita sedang proses diskusi dengan Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Kita lihat hasilnya dan insya Allah perjuangan kita akan terjawab. Ini adalah dokumentasi pada saat Pak Menteri dan Ibu Sekjen Kemdikbud ini sedang rapat dengan Komisi 10 membahas tentang P3K seleksi tahap 1 ini Bapak Ibu. Jadi terkait 2 pertanyaan tadi, yang pertanyaan kedua, mengapa pengumuman hasil tahap 1 ditunda? Ini banyak pertanyaan dari teman-teman guru jawabannya. Karena Panselnas Panitia Seleksi Nasional menunda pengumuman seleksi guru ASN P3K agar bersama-sama bisa membahas optimalisasi hasil seleksi dan pertimbangan afirmasi. Jadi berdasarkan website tadi, ada 2 tujuan dari penundaan. Yang pertama, untuk membahas optimalisasi hasil seleksi dan kemungkinan ada pertimbangan afirmasi atau tambahan-tambahan nilai lagi untuk kategori-kategori tertentu Bapak Ibu. Kategorinya apa, entah masa kerja atau dan sebagainya, ini kita lihat nanti di pengumuman resmi dari Kemdikbud. Insya Allah kami akan kabarkan ketika informasi tersebut sudah dirilis. Baik, semoga informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.